Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman, ya, sekedar sharing pengalaman tentang per shock breakeran. Nah, di depan saya ini sudah ada ini, saya korbankan dua hidrolis shock breaker yang masih baru, tetapi ini buatan homemade, ya, homemade, ya, artinya dari pengrajin lokal. Yang kemudian yang di bagian sini ini adalah buatan pabrik, meskipun ini tidak original, ya teman-teman. Nah, jadi apa perbedaan di antara kedua produk ini? Nah, ini perbedaan di antara kedua produk ini. Jadi kedua produk ini sebenarnya sama-sama dari produk aftermarket. Yang ini shock yang tidak original, yang ini shock tidak original, tetapi hidrolisnya saja yang dibuat oleh homemade atau pengrajin rumahan. Nah, untuk perbandingan ini supaya apa? Supaya teman-teman itu kalau beli tidak salah. Artinya tidak dapat mempertimbangkan kembali mau beli yang bagaimana, ya. Jadi yang ini meskipun tidak original, tetapi untuk di bagian klep-klepnya ini, teman-teman, ini klep-klepnya ini memang terbuat dari baja, jadi tidak mudah memble, ya. Artinya memble itu terbuka, jadi masih bisa menutup. Nah, di sini ini ada lubang-lubang, teman-teman, ya. Kelihatan nggak? Di sini ini ada lubang-lubang seperti ini, dan lubang-lubang ini fungsinya untuk sirkulasi oli. Kalau dia modelnya seperti ini katakanlah masuk seperti ini, ya. Ketika ke sana, maka oli itu akan turun dengan cepat melalui lubang-lubang di sini. Ya, di sini ada klep. Klep ini fungsinya menutup ke sana. Jadi kalau ada tekanan ke atas seperti ini, maka klep ini akan membuka, teman-teman, akan membuka. Nah, kemudian ketika sudah sampai sini dia narik ke sini, dia menjadi berat karena klep ini menutup. Jadinya dia bisa menahan dari beban pengendara tersebut. Dan ini akan terjadi rebound. Jadi motor yang tidak bisa rebound itu biasanya di bagian klep sini bermasalah. Ada yang keganjal kotoran, ada yang memang klepnya sudah rusak, dan lain sebagainya. Oke. Dan untuk aftermarket atau buatan rumahan ini sangat mengenaskan sekali, teman-teman. Nah, ini terbuat dari plat seng saja. Jadi ini mudah sekali untuk lower, yang gambleh, ya. Jadi mudah sekali gambleh. Jadi reboundnya itu pasti tidak enak, masih jedak, karena tidak bisa menahan oli yang keluar dari sini. Yang seharusnya dia ke sini itu oli tertahan oleh piston ini, karena di sini adanya klep, dia akan sedikit tertahan, tidak langsung jedak. Tetapi yang produk ini dia langsung moncrot ke atas ini. Oke. Jadi dia naik turun tetap enteng karena klepnya ini sudah rusak, teman-teman. Oke, saya buka dulu. Saya buka ini seperti apa model klepnya, dan ini seperti apa model klepnya.
Oke teman-teman, untuk yang buatan pabrik itu seperti ini. Ini pernya ini benar-benar baja. Baja, ini juga baja. Dan model pistonnya seperti ini. Dia akan menutupi ini. Ketika ada tekanan, ya ketika ditarik turun, ada tekanan dari sini, ada oli dari sini, maka dia akan menutup seperti ini. Ya, ketika mau turun. Ketika mau naik, ini membuka teman, buka seperti ini. Oli yang dari atas itu dia akan turun dengan cepat, ya. Kalau pistonnya turun, artinya rebound ini akan menutup seperti ini. Nah, kalau ini nggak bagus, maka oli tersebut akan naik dan turun dengan bebas. Artinya reboundnya tidak akan berfungsi. Oke, selanjutnya yang aftermarket seperti ini, yang buatan homemade ya, bukan aftermarket, homemade. Seperti ini, hanya cuma seperti ini. Sedangkan ini untuk ringnya ini hanya dari bekas plat biasa, bukan dari baja ya. Plat biasa bukan dari baja, dan menutup ininya itu tidak begitu sempurna, jadi tidak bisa rebound. Dan ini juga ringnya itu cuma ring biasa, bukan ring seperti ini. Nah, kalau ring ini walaupun tipis, tapi dia lebih presisi, lebih halus, lebih bisa rapat ke lubang piston ini. Kalau yang ini tidak bisa rapat sama sekali karena ini kaku, tidak elastis sama sekali ya, dan cuma ditopang oleh plat ini. Yang plat ini tidak bekerja sebagaimana yang itu tadi, makanya reboundnya itu tetap aja enteng, tidak bisa berat, harusnya kan berat. Oke teman-teman, walaupun sedikit, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan disclaimer, saya ini tidak menjelekkan dagangan orang, cuman buat referensi buat teman-teman agar tidak salah dalam memilih suatu produk. Terima kasih sudah menonton. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.